Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Roma 12. Ini gara-gara buku ini. Mari kita baca bergantian. Kita baca 9 saja dulu. Kita lompat sedikit. 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan demikian firman Tuhan. Saya harap rekan-rekan alumni boleh menikmati kitab Roma. Saya mengajar Roma. Roma itu luar biasa bagusnya, luar biasa. Setelah di pasal 1 Paulus memberikan introduksi tentang kitab Roma, maka Roma pasal 2 Paulus berbicara universalitas dosa, bahwa tidak ada orang yang bisa lari daripada penghukuman Tuhan. Lalu pasal 3 dan pasal 4 dia bicara soal no way out. Karena apa? Semua orang berdosa dan tidak ada jalan keluar. Maka pasal 5-nya jalan keluar. Itulah Pak Agus malam pertama. Karena itu kita yang dibenarkan karena iman. Kata yang digunakanlah kata prosagoge. Kata prosagoge ada 2 hal penting di sana. Yaitu apa? Yang di prosagoge itu salah satu kata yang digunakan dari tempat yang rendah ke tempat kerajaan. Jadi ingat ini, ketika kita di prosagoge, ingat kita sedang masuk ke tempat yang tinggi. Seperti nyanyian, ke tempat yang lebih tinggi. Jangan pernah minder dalam hidupmu. Katakan, I am the son, the child of God, the living God, the Almighty God, the King of Kings and the Lord of Lords. And that is the reason saya tidak akan pernah merasa minder kepada siapapun, as long as they are human being and I treat them with love, with respect. Setiap orang saya lihat equal saja, sama saja. Dan saya bersyukur sudah bertemu dengan orang dari berbagai kalangan yang hebat-hebat, multi jutawan, miliarder, orang pejabat tinggi. Dan akhirnya saya bersyukur, memang setiap orang butuh Injil Tuhan. Kesombongan hanya membuat kita makin jauh dari terang Tuhan, makin jauh dari kebenaran Tuhan. Tetapi ketika terang dan kebenaran makin masuk, kita tidak mungkin pada saat yang sama mengalami kesombongan. Dalam pasal 5 kita diprosagogi, naik ke tempat tinggi. Tapi itu juga menunjukkan betapa kita tidak sanggup sesungguhnya. Itu adalah kata yang digunakan ketika katakanlah kapal Rinjani mau berlabuh di Priok, dan tidak bisa itu. Karena dia akan berhenti jauh di tengah, bukan? Maka Rinjani akan ditarik perlahan-lahan oleh kapal kecil tongkang, dituntun perlahan-lahan sampai pas di tempatnya. Itulah prosagoge. Maka saya berkata, Tuhan terima kasih. That is a mystery. Bagaimana Tuhan memimpin saya, memimpin orang-orang yang rusak latar belakangnya sebelumnya, tetapi akhirnya masuk kepada keselamatan, ke tempat yang lebih tinggi itu. Saya hanya bisa bernyanyi, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan
bila kita diselamatkan atau bila kita dipakainya. Prosabuki, ketika dia berkata kita, nah itu kita yang dibenarkan, dianggap benar, dijadikan benar, enak banget. Tetapi kemudian kalau kita lihat bagaimana orang yang tidak benar dijadikan benar, itu memerlukan korban Yesus. Itu yang disinggung oleh Bang Agustinus, Pak Agustinus. Itulah Roma pasal 5, waktu kita masih lemah, Kristus mati. Ayat 6, waktu kita masih berdosa, Kristus mati. Ayat yang ke-10, waktu kita seteru, initiatively, actively, we rebel against God. Saya selalu menganjurkan suami, jangan pernah pikir gampang mengasihi istri. Saya juga selalu berkata, jangan pernah pikir gampang mengasihi suami. Jikalau kamu hubunganmu mesra, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jikalau suami terjatuh, selalu saya berkata kepada istri, jangan kerjasama dengan setan. Dia sudah jatuh, dijatuhkan setan. Kau maki-maki lagi, kau usir lagi. Mestinya kamu menolong dia kembali, sayangi dia, rangkul dia, kasihi dia. Kenapa saya berkata begitu? Saya menemukan dalam diri saya bahwa only by the grace of God. Dan sekiranya kita bicara empat mata, tidak boleh ada yang berkata I'm strong enough from within, dari diri saya. Tidak ada. Makanya saya berkata, setiap kali kalian memiliki kemesraan, syukuri Tuhan atas kemesraan itu. Di mana ada kita lihat keluarga yang bisa langgeng? Tidak ada. Orang yang mengajarkan psikologi, orang yang mengajarkan moral, tidak bisa. Tapi orang yang di sananya kelihatannya rusak, ketika dia sadar, Tuhan, I'm not able, saya tidak bisa meneruskan keluarga ini. Help me Lord, aku berserah. Tuhan mengambil kendali, keluarga pasti beres. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya, Tuhan yang pertama, cari istri yang cinta Tuhan, semua beres. Semua beres. Saya ngalamin. Kami sudah puluhan tahun berkeluarga. Dan saya pikir, kenapa saya bisa begini? Dia cinta Tuhan. Makanya saya berharap tidak ada yang pulang sia-sia. Dapat firman Tuhan, dapat juga pacar. Paling tidak disapa-sapa. Walaupun nggak jadi akhirnya, paling tidak disapa. Apa kabar sayang? Kabar baik abangku. Dikasih agape, nggak bisa. Lanjut. Kondisi alumni kita Kristen KTP. Tapi tidak apa-apa, kalau malam ini ada Kristen KTP, saya berdoa untukmu. Itu tugas pendeta. Saya sangat yakin setiap orang yang datang kepada pendeta mengaku dosa sungguh-sungguh dan doa, pendeta pasti masuk surga. Karena apa? Tuhan berkata kepada orang hambanya, yang kau ikat di dunia terikat di surga, yang kau lepas di dunia terlepas di surga. Selama saya yakin urapan panggilan Allah ada pada saya pastikan kau masuk surga. Jadi jangan ragu. Kalau masih ada KTP Kristen tanpa pertobatan, ya kita doakan malam ini. Lanjut. Ada juga alumni kita hidup baru tapi masih bayi atau anak-anak. Ini istilah Alkitab saya. Lanjut. Tapi ada juga yang suam hidup baru tapi suam, saat teduh bolong-bolong. Nah akibatnya ini pasti banyak. Dengan dirinya nggak beres, dengan pasangannya nggak beres, anaknya pun nggak beres, dan dia nggak sadar anak makin rusak dan dia pun makin rusak. Bertumbuh dengan normal, nah ini kita bersyukur. Ada alumni kita yang bertumbuh dengan normal menuju kedewasaan iman, terus makin maju, terus makin maju. Salah satu saya kira si kawas ini, bersyukur saya mengamati dia, saya bersyukur atas hidupnya.
Dan kalau kita semua yang ada di sini terus bertumbuh, makin dewasa, luar biasa pekerjaan Tuhan terjadi. Maafkan, by the grace of God, izinkan saya berkata, satu menghapus segala dibina oleh perkantas, menghasilkan satu STT Trinity. Sedikit orang mau ngomong seperti ini ya, jadi orang sombong katanya ya. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Ini kenyataannya. Saya buah dari perkantas, saya lahir baru di perkantas, dan saya menjadi teolog di perkantas, teolog kecil. Dan saya bersyukur dalam pertemuan teologi ahli biblika, saya berkali-kali berteriak untuk kita berkata, kembali ke Alkitab kawan-kawan, jangan berspekulasi. Baca Alkitabmu, saya baca Alkitab saya. Makanya saya berkata, selama saya bertemu dengan pertemuan dimanapun, konferensi soal Kristologi, Jesus is God, Jesus must be God, and He is God. Kalau Alkitab pegangannya pasti begitu. Ya. Lanjut. Lalu di ayat ini dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa artinya? Dan ini tema kita, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Atau dalam bahasa Yunani, roh yang menyala-nyala itu memperhamba diri. Kata doulos muncul di situ. Jadi kalau nanti Bang Peter dan kawan-kawan, Bang Togu menjadi orang hebat di Republik ini, selalu ingat, Anda dan saya adalah doulos bagi Yesus. Budak. Kita budak, dipanggil menjadi leader. Oke. Puji Tuhan. Nah, kata yang digunakan bisa dimengerti mendidih. Mendidihlah kamu. Ada lagu itu, mendidih di hati. Atau boil. Zeontes, zeo, present participle. Berarti dia sedang bicara sesuatu ongoing action, sedang mendidih. Gitu. Nah, apa itu? Saya tulis di sini, negatifnya tidak mati rohani. Jadi kita lihat dari negatifnya. Yang mendidih tidak mati rohani. Efesus pasal 2. Bututul, buta rohani, tuli rohani, tumpul rohani. Kalau buta, indah sekali Tuhan bekerja di KTA ini. Tapi kalau ada buta rohani, tidak melihat apa-apa. Paling enak duniawi. Tuli, Pak Agus teriak-teriak, tidak ada yang didengar. Paling lucu-lucunya. Tumpul, terus melakukan dosa. Sudah di kami ini pun mungkin pikiran masih kotor, masih ada persaingan, masih matre, masih kompetisi, saling show off, begitu. Itulah tuli tumpul. Dan itu tidak dimiliki yang mendidih. Terus tidak suam. Wahyu 3:16. Suam tidak sedang mendidih. Itu yang dikatakan kepada jemaat Laodikia. Kamu suam-suam, tidak mendidih, tidak beku. Kalau mendidih itu bisa digunakan. Kalau beku bisa digunakan. Tetapi kalau campurannya itu air yang mengalir dari dua sumber air panas dan dingin, ketika ini ternyata tidak bisa digunakan. Yang satu bisa digunakan untuk obat, yang satu bisa digunakan untuk penyejuk minuman. Tapi begitu dicampur, obat juga tidak bisa, penyejuk juga tidak bisa. Lanjut. Tidak lamban. Ibrani 5:11. Lamban. Lalu yang menyala tidak hidup duniawi. Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, duniawi, berpikir duniawi, alumni duniawi. Jadi bukan begitu. Kalau dia mendidih, dia tidak akan memamerkan hartanya. Kalau dia mendidih, dia tidak akan memamerkan semua miliknya. Kalau dia mendidih, dia berbagi. Itu yang penting. Hidup adalah berbagi, bukan hidup untuk berkompetisi. Itu yang kita lihat di pasal 12 ayatnya yang ke 13. Bantulah dalam kekurangan orang kudus
Usahakan dirimu selalu memberi tumpangan. Puji Tuhan, hidup kita nggak sama. Ada yang kaya sekali, ada yang sedang, ada yang berkekurangan. Untuk apa? Diuji kasih. Lanjut. Tidak hidup dalam kasih yang pura-pura atau kejahatan. Itu ayat 9. Mari kita baca 1, 2 ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Itu dia. Jangan pura-pura mengasihi. Orang yang pura-pura dikasih nggak mengalami. Tetapi orang yang betul-betul genuinely deliver love, memberikan kasihnya, itu dia rasakan oleh objeknya. Jadi kalau kita hanya basa-basi, ya kita harus hentikan itu. Dan juga tidak hidup dalam kejahatan tentunya. Tidak malas, kata yang digunakan 11 itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, itu malas, lazy, obneros. Itu. Tidak ada orang yang menyala-nyala, mendidih secara rohani, dia malas, dia lamban, baik untuk pertumbuhan maupun untuk pelayanan. Bagi orang yang mendidih, time is life, not only time is money. Selama ada waktuku, ada hidupku, apalagi ada kesehatanku, selama itulah saat berkarya bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya masih sehat. Saya sekarang kadang-kadang nyanyi-nyanyi kecil. Karena ada lagu, hidup, hidup, Yesus Kristus hidup. Tapi kalau saya ganti, hidup, hidup, ku diberi hidup. Hidup, ya. Ku beri hidup, hidup bagi Kristus. Begitu. Kenapa saya berkata begitu? Karena kalau sudah mati tidak bisa ngapain. Atau hidup sakit-sakitan nggak bisa ngapain. Mertua saya 1 tahun lebih sedikit, dia berjuang dengan kondisinya, tidak bisa melayani lagi. Ditariknya tangan saya, tumpang tangan sini, supaya bisa bicara. Saya berkata, ya, itu pantang sebenarnya, mantu tumpang tangan sama mertua, tapi beliau tarik tangan saya, tumpang tangan. Akhirnya saya doakan, demi nama Yesus, berikan kemampuan untuk hambamu berbicara. Tapi bila Tuhan berkehendak lain, jadi kehendakmu. Amin. Setelah itu saya berkata, pertama, ada waktu untuk berkhotbah, ada waktu untuk istirahat. Mungkin saatnya untuk Amang istirahat. Nikmati, saya bilang begitu. Tapi kalau kita sehat, kita akan menikmati. Working is the privilege for the living. Right? Oh iya, makanya sebagus itu Trinity di belakangnya kuburan. Nanti kalau kalian kecapean, langsung menghadap ke belakang. Katakan, inilah bedanya kita ya. Kalian tidak ada paper, tidak ada exam. Betul kan? Ya. Bagus itu. Memang ketua pembangunannya itu Pak Burhan bilang apa? Bang, kita pindahkan, katanya. Jangan dipindah. Justru bagus. Itu juga ujian untuk orang beriman. Siapa tahu dibilang biku-bikunya datang. Ya, roh jahat, rohnya. Kalau masih takut sama biku-biku, berarti imannya masih lemah. Tidak malas. Lanjut. Nah, yang positifnya ada 3 hal penting di ayat 12. Mari kita perhatikan 12. Ya, yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Kata yang digunakan kairontes, participle juga. Semua perintah di sini, kata-kata kerjaan kita adalah bersifat participle. Dia bicara sesuatu yang action yang sedang terjadi itu. Sukacita dalam pengharapan. Apa pengharapannya? Orang yang mendidik, belum ada jodoh, tidak apa-apa, puji Tuhan, jodohku masih di Jerman. Itu terjadi sama Teresia. Ada Teresia? Tidak ada ya? Oh, ada di belakang. Itu dia. Iya. Saya berkata, terus melayani Tuhan. Mungkin jodohmu masih di Jerman. Benar. Iya. Bang Situmiang itu dari Jerman. Sukacita dalam pengharapan. Atau mungkin jodohnya sudah di sebelahnya,
tapi selalu dicuekin. Nah kalau begitu bertobat. Bertobat. Oh iya. Jangan bilang, di mana cintaku, cintamu? Di mana cintaku? Tuhan, masihkah dengarkan apa? Masihkah kau mendengar doaku? Mana tangan? Aduh, sedih banget lagunya. Gelapnya jam, apalagi kalau lagu Batak. Dia rokapi. Di mana jodohku? Tuhan bilang, sudah aku kasih. Bersukacitalah, bercantik diri, jangan gembrot. Rapikan sisiran. Kalau cocok rambut pendek-pendek, sedang-sedang, panjang-panjang. Oh iya. Itu semua bersukacita dalam pengharapan. Jangan terus menggerutu sama Tuhan. Tuhan, ini kam ketujuh ku ikuti, gak dapat juga. Bersukacita. Jika Tuhan tidak ingin saya menikah, siap. Saya akan mengabdi untuk pekerjaan Tuhan. Itu roh yang mendidik. Bersukacita. Memiliki ketahanan, kesabaran dalam krisis penderitaan. Ini bicara soal hupomone, bagaimana dia kuat. Ketika dikasih beban, dia kuat terus. Istri saya berkata kepada saya, waktu permulaan membuat STT Trinity itu, perjuanganmu terlalu berat. Apa benar ini dari Tuhan? Saya sangat khawatir, Bapak. Aku sayang kepadamu. Anak-anak sayang kepadamu. Saya saja nggak kuat melihat kau. Saya berkata, siap. Ini dari Tuhan. Pasti bisa. Biar STT itu menjadi tanda ada orang beriman. Jangan takut. Tidak ada jaminan orang lain menemanimu. Yang penting Yesus menemani saya. Saya sedang bicara kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, jika dari Tuhan saya siap. Tetapi jika bukan dari Tuhan, saya tidak mau. Dan puji Tuhan, kalau nanti berdiri IVSTT dan hamba-hamba Tuhan keluar dari sana, saya sangat keras mendidik mereka. Saya berkata, kita tidak mendidik engkau untuk cari makan. Ada orang komplain sama saya didatangi oleh pendeta, dia sudah master, dia tidak ada kerjaan, dan dia freelance. Dan dia berkata, Pak, itu banyak sekarang udah S3, enak-enak aja bikin sekolah teologi, tapi tidak tahu di mana lulusannya. Lalu dia berkata kepada saya, untuk apa kau katakan kalimat sampah seperti ini? Berhenti kau dari situ, aku bilang. Jangan di situ kau kerja. Dan saya berkata kepada dia, ingat, gereja mencari hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi tidak mencari pendeta. Betul nggak? Jikalau kau hidupmu benar, urapanmu jelas, Tuhan berkata, tuaian banyak. Betul nggak? Masih berlaku nggak itu? Tuaian banyak, pekerja sedikit. Buktinya apa? Sampai sekarang HKBP tidak bisa menyangkali 23 gereja hanya dilayani satu pendeta, dan jaraknya jauh-jauh. Itu sebabnya susah berharap jemaat HKBP bisa bertumbuh dewasa. Susah, gak logis. Dan saya berkata, kalau kalian cinta jemaat, siapkan diri pergi ke sana. Tidak usah dibayar pendeta, tidak usah dibayar gereja. Saya cari duit sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, kau pergi ke sana, penting kau bisa hidup. Puji Tuhan. Tahan. Kalau roh menyala, tidak akan cengeng. Lalu ketekunan. Mana dia? Ketekunan dalam doa. Kalau yang di sini digunakan soal kemampuan sabar, kalau di sini digunakan long run. Ada yang menerjemahkan hold fast, persevere.
ada kata tereo, jadi keep on doing that, teruskan. Jadi dalam doa itu bukan seminggu, 2 minggu, sehari 2 hari, tetapi terus bertahan dalam endurance yang panjang. Doa, 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 doa. Doa tidak pernah ada endingnya, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Inilah orang yang mendidik. Ya, 12 kita lanjut. Gambaran hidup Rasul Paulus, tentu dia orang mendidik. Ini saya suka Filipi 3. Waktu saya diminta membawakan renungan pagi panitia di hari Jumat pagi, saya bagikan ini. Dan saya berkata kita doakan. Semua yang datang adalah seperti ini, menyala seperti Paulus. Coba kita baca sebentar. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Ini ayat yang sangat terkenal ini. Mari kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Saya akan membaca ayat 1 sampai 6 atau ayat 4b sampai 6. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya atau bermegah pada hal-hal lahiriah, aku lebih bisa bermegah. Di surat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, berarti 4 kelebihan dia yang dia dapat karena kelahiran, keturunan, ya. Tapi ada 3 lagi kelebihan dia yang dicapai sendiri. Tentang penderitaan terhadap Ta'ala, aku orang Farisi, dari kelompok Yahudi yang paling fanatik adalah Farisi yang memahami Taurat. Tentang kegiatan aku pengenai jemaat, militansinya, zeal for God. Lalu tentang kebenaran dalam mentaati hukum Ta'ala, aku tidak bercacat. 7 kelebihan. 4 datang secara turunan, 3 diperjuangkan, achievement oleh Paulus sendiri. Lalu apa kata dia? Mari kita baca ayat 7 sampai 10. Satu ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus dengan Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semua ini dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang kehendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Memang kalau baca Paulus, belajar Paulus, ini orang yang betul-betul boiling always itu. Boiling itu seorang mendidik itu. Itu sebabnya kalau saya studi Paulus itu, saya setuju Bang Agus punya ceramah, F.F. Bruce dikutipnya. F.F. Bruce seorang profesor yang katanya mendidik paling banyak dokter di seluruh Inggris raya, dari sekolah manapun. Itu F.F. Bruce, satu buku tebal dia tulis tentang Paulus, dan dia berkata ini orang istimewa. Mestinya hanya melihat Paulus saja orang bisa kagum tentang karya Allah. Orang yang sangat ketat dalam Judaisme, yang sudah merasa free, safe, aman, dia tinggalkan itu kenyamanan, dia pergi ke tempat yang penuh resiko. Dan inilah dia memiliki kebanggaan baru. Mari kita baca ayat 7. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya bangga di dalam Yesus. Semua orang perlu punya kebanggaan. Psikologi mengajarkan kita kerohanian yang jiwa yang sehat, dia mesti memiliki kebanggaan. Itu sebabnya kita doakan semua bapak, mama, binaan perkantas yang hadir di KTA sehat, menjadi bapak teladan, mama teladan, dan anak-anakmu pasti sehat psikologinya. Tidak mungkin tidak. Itu terbukti. Sejarah sudah menunjukkan. Kita doakan, saling mendoakan kita. Kita sudah datang ke sini. Kita saling mendoakan supaya ini terjadi.
Saya bangga sama papaku, saya bangga sama mamaku. Wah, asik itu sudah, tidak ada masalah lagi tuh. Harus ada kebanggaan. Apalagi secara rohani kita berkata, saya bangga memiliki Yesus. Yesusku cukup bagiku, kendati segalanya ku buang demi Dia. Yesusku, Yesusku, Yesusku cukup bagiku, Yesusku cukup bagiku. Cukup. Doa saya sebelum ini dibina berkata, seperti Ibrani 10:35 berkata, jangan tinggalkan imanmu kepada Yesus. Besar upah yang menantinya. He's everything to me. Salah satu lagu kita dulu yang sering alumni adalah Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Dan saya percaya Yesus yang termanis juga yang terindah, juga yang termahal, dan juga ahli rekayasa. Nah, karena saya tahu Yesus ahli rekayasa, jikalau Dia mau itu terjadi, pasti terjadi. Itu tadi kesaksian Dewinya. Tak pernah ada ujian diulanginya, tapi diulangnya. Yesus ahli rekayasa. Ya. Yang penting kita sensitif, termasuk soal jodoh. Balik ke jodoh lagi ya. Si Butet Manurung itu, saya terkesan pernah baca dia punya kesaksian. Waktu ditanya wartawan, Mbak sudah punya pacar? Dia berkata senyum pahit. Dengan siapa berpacaran? Sama orang hutan ini katanya. Aduh, saya pikir, Tuhan, lihatlah itu aku ini, orang Batak satu ini, dipersembahkannya dirinya sama orang hutan, mengajar tulis baca. Betul juga Tuhan. Tapi Tuhan ahli rekayasa. Gak lama kemudian saya dengar, gak tahu kenapa itu saya jarang baca majalah, tapi saya baca majalah itu. Dia menikah sama orang Australia. Lalu mata saya melotot, gimana cara Tuhan merekayasa? Oke. Orang ini penelitian di hutan. Ah, itulah. Coba kita ulangi. Tuhan Yesus ahli rekayasa. 1, 2 ya. Jikalau Dia mau, pasti terjadi. Yang penting saya sensitif. Kebanggaan baru, nilai baru. Apa nilai bagi Dia? Mari kita baca ayat 8. 1, 2 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Yang paling bernilai itu adalah Kristus. Ayat 8b. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya yang menganggapnya sampah. Alamak, waktu saya studi kata sampah skumbala, memang Paulus boiling in Christ. How can you say everything is rubbish skumbala? Dan tai busuk, maaf. Itu makanya Profesor siapa itu dari Regent College, dia berkata skumbala only good for, maaf, dog katanya, karena itu adalah kotoran bau busuk itu. Dan Paulus menggunakan everything is skumbala, I consider them skumbala. Tapi di sini sampah saja, mungkin lain menerjemahkan lebih sopan sedikit. Nanti diterjemahkan orang mengerti Yunani apa arti sesungguhnya. 7 kemegahan, secara turunan 4, secara bawaan 3. Saya orang Israel pilihan. Saya tidak terlalu setuju pembedaan antara a chosen people Israel, a chosen people dengan Anda dalam arti general election. Agak beda saya dengan pandangan Pak Agus. Jadi tidak apa-apa berbeda ya. Karena apa? Pemilihan Israel itu bukan tujuan. Pemilihan Israel adalah mean. Besok akan kita bahas
bagaimana di perjanjian lama itu misi yang bersifat sentripetal. Semua orang datang kepada bangsaku, melihat kemuliaanku. Tetapi di perjanjian baru, misi sentrifugal. Kalian mesti pergi, beritakanlah Yahweh Allah memerintah. Jadi saya tidak melihat Allah menganak emaskan dan menimbang. Betul, Roma 9, 10, 11 dia mengatakan kamu bangsa Israel adalah pilihan pertama, tetapi itu adalah pohon zaitun asli dan kamu adalah pohon yang dicangkokkan. Kemudian ada pembedaan di situ karena dia ingin menegur keras orang-orang Helenis. Di sini ada satu percakapan, tapi dalam surat-surat yang lain justru beda sekali. Jadi makanya kalau ada waktu kita harus diskusikan sejauh mana pembedaan itu. Kalau pembedaan adalah urutan, oke. Saya harap dalam hal itu kami sama dengan Pak Agus kemarin. Bangsa Israel, suku Benyamin, Ibrani, saya berkata skumela nothing. Nilai bagi saya adalah Kristus sekarang. Saya tidak bicara saya American people, saya British man, saya orang kaya, saya direktur, saya general manager, saya owner perusahaan. Saya akan berkata di dalam humbly, di dalam boiling, in serving, itu adalah Roma 12 itu, kata doulos dan boil digabungkan. Maka sebagai owner, sebagai orang kaya, sebagai general manager, sebagai direktur umum, maka saya makin menghambakan semua ini bagi hormat dari my Lord, my King, the creator of the universe. Let him, biarlah dia sadar, yang bisa secara nyata dilihat, disaksikan melalui hidup saya. Saya makin tinggi, saya makin hebat. Seluruh dunia boleh mengagumkan, tetapi saya bawa seluruh dunia kepada Yesus. Itu kata Paulus. Saya tawan seluruh pikiran, saya tundukkan kepada Yesus. Itu kata Paulus. Saya memang pengagum orang ini. Sayang saya tidak sepintar dia, sepintar Paulus. Nilai baru Kristus, orientasi hidup juga Kristus. Makanya 10. Coba lihat ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya, yang ku kehendaki Allah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus melayani 20 tahun kira-kira, dan karena melayani dia menyeberang dari Antioquia, mengelilingi seluruh pulau Siprus, lalu naik ke utara Iconium, Listra, Derbe, lalu kemudian dia mau teruskan sebenarnya ke utara supaya sekalian selesai. Tetapi ada panggilan menyeberang Makedonia. Dia pergi ke Filipi. Dia siap pergi ke Filipi. Ternyata di Filipi dia dipenjarakan. Nah, karena pemberitaan Injil dia dipenjarakan. Dan dari penjara Roma, ketika dia dipenjarakan, dia tulislah surat kepada tempat di mana dia pernah dipenjarakan. Kira-kira tahun 61. Bisa sekitar 2 dekade sampai 3 dekade dia sudah mengenal Tuhan, sudah memberitakan Tuhan. Dan karena sudah memberitakan Tuhan, dia masuk penjara. Tetapi di penjara dia berkata, saya mau mengenal Yesus. Mari kita berdoa supaya pengenalan kepada Yesus bagaikan hati yang menarik-narik kita. Seperti dikatakan pemazmur, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku mencari Engkau. Rusa tinggal di pedalaman. Kalau dia sudah aus, keluar perlahan-lahan. Makin aus, makin aus, makin aus. Begitu tiba di sungai, kalau tidak ada air, dia tidak mau balik. Dia akan berjalan perlahan-lahan sampai menemukan. Kalau tidak menemukan, dia tidak mau balik. Balik berarti mati. Jadi kalau kita nyanyi, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kita katakan begitu. Betul. Ada saat-saat mungkin kita kurang menikmati saat teduh itu.
Kita berkata, Tuhan, tidak seperti ini aku pertama hidup baru. Apa yang mengakibatkan ini? Kalau ada dosa, ampuni saya. Sadarkan saya. Kalau Tuhan sadarkan, kita datang, kita akui. Kalau kita berkata, dirikan lagi Tuhan. Inilah Paulus. Kebanggaan yang baru Kristus. Nilai yang baru Kristus. Orientasi hiduplah Kristus. Saya harus bersyukur berkata, I share the spirit of Paul. Di hadapan Kristus dan malaikat-malaikat saya berkata sekarang, saya tidak punya kebanggaan lain selain daripada Kristus dan pelayanan yang sekarang sedang kukerjakan. Puji Tuhan. Lanjut. Kita pindah dari boiling mendidih kepada ini. Apa dampak kalau mendidih? Ada kepekaan. Kalau saudara dan saya mendidih secara rohani, kepekaan terhadap sesama, peduli, siap membantu yang memerlukan. Coba saudaraku, kita makin hidup di zaman yang makin tidak peduli. Mari kita singkirkan, tunjukkan kita sangat peduli. Saya senang itu Lili Tampu Bolon bersaksi tadi. Dia beli 70, dia lihat tempat ini, dia pintar masak. Apa yang bisa kulakukan membantu dia? Oh, dia pintar masak, dia bikin masakan, kubayar masakannya, kubagi-bagi sama orang. Masih ada gak Lilitnya? Mana kau Lilit? Itu dia. Terima kasih adikku sayang. Itu ciri kita. Saya salah satu yang buat saya makin cinta sama istri saya itu apa? Dia sangat akrab sama pemulung. Seperti teman KTB itu punya. Dan akibatnya turun sama anak kami. Pernah kehujanan pemulung. Rupanya dia berdiri di depan pohon. Tapi rupanya dilihat Stefan. Lalu disuruh masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, oh, kami pulang dari mana? Suruh makan roti sayang. Langsung dikatakan istri saya, anakmu tidak usah diajar, pasti sudah dilakukannya. Kita sudah mengajar melalui teladan. Dan benar, pemulungnya sudah dikasih makan sama Stefan. Ada Stefan, merasa ada di sini. Di mana kau teman? Itu dia. God bless you. Kepekaan. Mari kita makin kaya. Mari kita makin hebat. Kita tiru Yesus. Kita pikul beban. Menolong orang lain. Saya sangat senang bisa menolong anak orang miskin. Separuh mahasiswa STT itu gak bisa bayar. Saya tidak tahu berapa sekarang hutang saya sama STT. Karena apa? Ini gak ada uangnya Pak. Dia kerja praktek gak ada. Dikasih tunjangan sama gereja. Saya berkata, kasih dulu, bikin hutangku. Pak, ada perlu ini Pak, orang ini gak punya uang. Mereka mau pergi ke sana. Bayar dulu, bikin hutangku. Pak, orang ini pelayanan di sana Pak, mereka perlu gitar, mau bayar gitar STT. Tidak boleh, itu peraturan kita. Tapi penting sekali karena mereka melayani di pedalaman sekali perlu gitar. Beli gitar, bikin hutangku. Saya tidak tahu sudah berapa banyak hutang saya. Tapi jujur di hadapan Tuhan, asik berbagi itu. Tanya itu, siapa itu? Mbak Lilit itu. Waktu dia bagi itu senangnya bukan main. Kadang-kadang habis saya pasca, langsung berlebih makanan. Pak Sakala, banyak makanan. Mau dikasih berapa? Sebanyaknya saya bilang. Oh ya? Anak Bapak berapa? Oh kalau anak saya cuma 5. Katanya ditanya berapa banyak. Itu kan nggak banyak 5. Katanya banyak lebih. Oh banyak Pak lebih. Karena kita beli banyak. Ya udah bikin sebanyak-banyaknya. Untuk apa Pak? Banyak orang yang butuh. Waktu saya pulang, saya lihat orang berhenti, saya bagi. Mereka senang. Lewat saya dari bypass, saya bagi. Mereka senang. Kepekaan. Ketahanan terhadap penderitaan. Dampaknya akan terjadi. Kesulitan seperti apa? Aniaya seperti apa? Ancaman seperti apa? Memang saya berkata, puji Tuhan. Orang-orang yang hebat dari segala zaman
dibentuk seperti pohon beringin. Dia makin dalam, batu ketemu, akar terobos lagi, batu ketemu, akar ke samping, batu ketemu, akar ke bawah. Makin banyak batu, akar masuk terus. Seiring dengan itu, pohon beringin makin kokoh. Salah satu doanya, Querido, ada Querido di sini? Halo, mana Querido? Kalau bisa bagi dulu doamu itu sama kita bapak-bapak. Salah satu doanya untuk anaknya si Memo waktu kita bikin ibadah pengutusan sebelum berangkat ke Amerika adalah kalimatnya kira-kira begini: Tuhan, aku tidak minta kau bawa dia ke jalan yang enak, tapi jadi dia di jalan yang harus dia jalani. Kalau itu perlu yang kuat, yang tough, biar dia lewat. Dunia butuh orang-orang yang kuat. Tidak bisa Indonesia ditangani oportunis. Kita doakan selama DPR brengsek, DPRD brengsek, tidak ada harapan bagi Indonesia. Tapi kalau kita berdoa pada waktunya, muncul dari alumni Perkantas, DPRD, DPR, maka kebenaran-kebenaran diserukan di serat sana, baru Indonesia ada harapan. Tapi untuk ada ketahanan. Ayat 14, 17, 19, 20. Coba kita baca bagian itu. Roma 12, kita baca ayat yang 14, satu ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkati, jangan mengutuk. 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Luar biasa. Maka saudaraku yang terkasih, berdasarkan ayat ini, saya sangat yakin jikalau hubunganmu suami istri bermasalah, jangan pertanyakan istrimu dan suamimu, pertanyakan hubunganmu dengan Tuhan. Berapa besar kasih yang kau alami dari Tuhan sehingga kau bisa merangkul pasanganmu yang unloved person? Berapa besar? Saya berdoa, saya tidak mengasihi istri saya karena dia cinta, karena dia cantik muda seperti itu. Ya kan Joko kan? Kakak kan cantik dan muda kan? Ya. Tapi saya berdoa, saya tetap bisa mencintai dia ketika dia tidak secantik itu. Makanya saya senang. Kalau pernah dia sakit dulu, gak bisa bergerak, dia masuk kamar mandi, dia tersiksa sekali. Di kamar mandi dia jerit-jerit, maka saya peluk dia sambil maaf, bau, karena produksi sudah sempat dilakukan. Tapi saya pikir inilah cinta. Saya mengasihi istri saya peluk istri saya pegang rambutnya, mencintai siapapun kata di sini, apalagi istri. Ya keras ya, apalagi istri. Dirangkul ya, nggak perlu dikepiting. Sayang banget soalnya. Gitu. Suami juga. I love you brother katanya. Oh kalau hangat gitu bisa dikepiting loh. Oh ya. Kalau love begitu aja I love you ya asal menyentuh aja I love you. Ketahan merindukan mengerjakan kesehatian, menang terhadap kejahatan. Kalahkan. Saya kasih ilustrasi AM dan JS. Saya udah lupa siapa AM yang saya maksud. JS saya ingat. Ini orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan ketika kami ke kota negara di mana dia ada, orang itu berkata, Pak, negara semua urusan di kantor ini bagus ketika Bapak itu ada di sini. Karena apa? Orangnya sangat bersih, orangnya sangat jujur, orangnya sangat mementingkan apa kebutuhan rakyat kecil.
Jadi waktu kami kemarin tuh di Jepang, teringat lagi nama dia. Kalau orang mendidih, memang banyak hal, kepekaannya, ketahanannya terhadap kesulitan dan segala macam godaan. Dia bersaksi 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu ya, di sini ya. Dia ditawarin bermacam-macam, tapi dia tolak. Begitu. Terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa mendidih? Kan mesti begitu kan? Asik kan mendengar Paulus ini? Kita baca 1-2 ya. Harus mengalami hidup baru, mempersembahkan tubuh seluruh hidup bagi Tuhan. Itulah ayat 1. Persembahkan tubuhmu. Karena itu mari kita sadari itu. Tanpa Tuhan, mujizat ilahi ada pada dirimu, jangan pernah bicara perubahan. Roma 3. Mari kita baca Roma 3. Luar biasa memang Roma ini. Jadi Roma 3 sampai 4 diakhiri dengan no way out. Tapi Kristus membereskan di pasal 5. Dia mati berdarah-darah bagi kita, yang seperti ayat 9. Mari kita baca ayatnya yang ke-10. 1 ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah. Semua orang menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jalan damai tidak ada di mata orang itu. Singkat saya mau mengatakan apa yang kita lihat di dalam pasal 3, saya sangat yakin ini. I believe in this text. Karena itu saya tidak pernah percaya ada manusia cukup baik. Karena Alkitab berkata total depravity. Seluruh organ tubuh manusia dicemari di sini. Mulut, kerongkongan, lidah, mulut, kaki, mata. Itu sebabnya jangan pernah percaya kepada teori-teori keindahan. Only by the grace of God. Itu sebabnya dalam pasutri saya berkata, ketika kita sudah sumpah atau janji kita sehidup semati, kemungkinan tetap ada masalah. Karena apa? The nature of the human being. Kita bisa kembali kepada hidup lama. Di sini dibutuhkan komitmen suami. Saya cinta kepadamu, apapun yang terjadi denganmu. Saya tolong engkau dalam luka-lukamu itu. Atau istri berkata, suami berkata, saya menolong engkau. Itu sudah janji. Love is a choice, marriage is a choice. Itu keputusan saya. Setelah saya percaya orang gila bisa normal di hadapan Tuhan. Saya percaya orang normal bisa jadi gila kalau saya kedagingan memperlakukan. Ini membuat saya makin tenang dengan kehidupan. Puji Tuhan. Hidup baru. Saya doakan nanti semua. Kalau Anda merasa saya belum hidup baru, saya doakan bagimu. Jangan pernah berusaha hidup baik dari dirimu. Sesudah hidup baru pun harus mengalami yang kedua. Mari kita lihat. Hidup didiami dan dipenuhi. Ada harus. Mari kita baca. Hidup harus didiami dan dipenuhi Roh Kudus. Saya hidup baru. Salah satu lagu yang saya suka adalah lagu Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Itu saya nyanyi. Kalau saya merasa sudah terlalu capek dalam pelayanan, 2 minggu di Trinity itu mengajar dari jam 8 pagi berakhir sampai bisa jam 10 malam karena mengambil chapel juga di ibadah malam. Itu kadang-kala betul-betul habis-habisan. Saya harus ngajar lagi. Tidak bisa, saya tidak ngajar. Sudah dijadwal. Saya kadang-kadang telat 15 menit. Saya bersujud, bernyanyi. Tuhan penuhkan aku. Api roh suci bakar hatiku. Tuhan, saya tidak mau. Mahasiswa sudah siap. Saya tidak bisa mengisi mereka. Kerjakan mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya butuh mujizat Tuhan. Wah, betul. Didiami, dipenuhi. Karena apa? Roma 8
Coba kita baca lagi nih yang dikutip sama Pak Agus. Roma 8 ayat 5. 1, 2, 3 ya. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Daging, roh. Roma 8, 14 dipimpin Roh Kudus baru beres. Efesus 5 ayat 18, biarlah kamu penuh roh. Wah, tadi kita nyanyi apa itu namanya? Yesus terang dan kuat kami, berikanlah api. Ya Roh Kudus, berikanlah. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah memuji hamba Tuhan siapapun. Pujilah Tuhan, pujilah Roh Kudus yang membakar hati orang itu. Saya harap Edwin adikku ini tetap menyala bagi Tuhan sesudah menikah. Caranya adalah apa? Roh Kudus menguasai hidupmu senantiasa. Dokter ini. Sebelum dia menikah tiap pagi saya dapat ayat-ayat dari dia. Sesudah menikah tidak lagi pernah dapat. Saya bilang memang setelah menikah irama hidup kita berubah. Tapi itu bukan karena kemunduran, saya percaya. Perlu adjustment, kan begitu. Orang yang belum punya anak ke punya anak juga perlu adjustment. Waktunya habis ya. Tapi saya habisin ini atau habis sekarang? Habisin ini atau habisin itu? Praktis. Mari kita baca satu ya. Menjauhkan diri dari segala macam dosa. Ini juga kita lakukan malam ini. Jangan biarkan dosa bekerja dalam hidup kita. Amin. Jangan. Ingat cerita monyet? Masih ingat? Kalau ingat cerita jadi lebih panjang sedikit. Kita potong nanti api unggunnya. Ada desa yang tanamannya tumbuh subur, tapi begitu berbuah monyet menghabisi. Maka ketika pendeta baru datang, disambut, pokok doa apa? Pak Pendeta, supaya tumbuhan kami aman. Apa yang terjadi? Dikasih tahu. Oke. Lalu pendeta berkata, dia dapat bijak sana dari sana. Dia berkata, hari ini semua kumpulkan kaleng, semacam kongguan, lubang besarnya, bikin tangan begini lurus, begitu aja lubangnya. Oke, ya, isi setengah, kurang setengah kacang yang biasa dimakanin oleh monyet. Orangnya bingung, tapi pendeta minta, ya sudah, kan sering dianggap pendeta wakil Tuhan kan. Ya saya juga takut sama pendeta yang benar. Tapi kalau saya udah yakin yang nggak benar, nggak terlalu takut saya sedikit. Nah, jadi semua lakukan. Waktu dilakukan, kemudian pendeta bikin peraturan. Hari ini, jam ini kita semua ke ladang. Maka semua pergi ke ladang. Diaturlah tempat-tempat kaleng berisi kacang. Setelah disebar di semuanya, dia berkata, sekarang mundur kira-kira 10 meter. Bersembunyi di balik pohon-pohon dengan pentungan yang dipegang. Nanti lihat aba-aba saya. Kalau saya angkat bendera, semua keluar, bawa pentungan, pukul monyetnya. Jadi rupanya sewaktu-waktu monyet itu rame-rame keluar dari jungle. Setelah mereka keluar rame-rame, sudah asik memegang kacang dalam kaleng, maka angkat bendera. Mereka keluar secepat-cepatnya. Waktu mereka keluar secepat-cepatnya, ada monyet yang coba lari. Tapi monyet yang coba lari itu rupanya udah terlanjur pegang banyak. Maka dia lari cuma cepat. Dia nggak mau lepas. Dia naik ke pohon. Waktu naik ke pohon, dia kejar lagi, turun. Karena kan ada terhalang sama ini, sama kaleng, nggak bisa naik. Maka begitu jatuh, mati. Monyetnya nggak bisa naik tinggi karena dia pegang terus kacangnya. Saya tidak pernah yakin selama ada dosa dalam hidupmu kau bisa bertumbuh dengan bagus. Tidak mungkin.
Itu sebabnya Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni. Saya harap Bang Peter ngerti maksud saya waktu kita sharing tadi tentang Manado ya. Holiness is a gift, yes. Tetapi kalau kita mau dipakai Tuhan, tidak ada tawaran. Kita mesti menikmati hidup kudus itu. Dosa sekecil apapun segera kita selesaikan. Membangun hidup kudus, memiliki kehidupan doa yang baik. Jangan doa sekedarnya. Saya menghimbau, mendorong, memerintahkan sebagai hamba Tuhan, makin perbanyak jam-jam doamu pada Tuhan. Makin banyak masalah, makin banyak doamu. Biarlah happy hour-mu bersama Tuhan Yesus. Saya ngerti, kadang-kadang itu bisa melawan disiplin kedagingan. Tapi saya bersyukur, makin kesini saya makin menikmati. Tidak ada satu saat paling enak dalam hidup saya selain daripada jam 2 itu.